Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini kami dari kelompok satu, saya Nur Wahyu Caturwicaksono dan rekan saya Dian Anjarwati Setia. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Di analisa ini kami akan membandingkan pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai 2018. Sesuai silabus, kita akan membahas tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dian Anjarwati Setia. Silahkan Saudari Dian. Pengertian neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Kemudian arti penting dari neraca daerah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, memberikan informasi kepada manajemen pemerintah daerah tentang fleksibilitas keuangan atau financial flexibility. Kemudian ada mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian pada bentuk laporan neraca ada stable atau report form, yaitu sebelah atas yang berisi aset atau kekayaan, sebelah bawah menunjukkan kewajiban dan ekuitas. Control atau account form, yaitu di sebelah kiri berisi aset atau kekayaan, sebelah kanan berisi kewajiban dan ekuitas bisa berbentuk T. Prinsip pengelompokan neraca. Pengelompokan aset menurut tingkat likuiditasnya. Pengelompokan kewajiban didasarkan pada jatuh temponya. Pengelompokan ekuitas didasarkan pada tingkat perubahannya. Persamaan dasar neraca. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Elemen laporan neraca. Aset terdiri aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kemudian ada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Bagian analisa aset, bagian 1. Analisis pertumbuhan, analisis proporsi, analisis modal kerja, dan analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan leverage. Kemudian analisa pertumbuhan. Tujuannya untuk melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintahan daerah selama 2 periode berurutan. Kemudian analisis proporsi yang bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintahan daerah secara komprehensif, yakni apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar. Kemudian analisa modal kerja. Analisa modal kerja ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Kemudian ada rasio likuiditas, rasio lancar atau current ratio. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintahan daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Kemudian ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, rasio lancar yang memperhitungkan persediaan sebagai pengurangan. Kemudian selanjutnya ada rasio modal terhadap total aset, rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Kemudian pada rasio solvabilitas ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio leverage, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan
untuk keseluruhan utang. Kemudian pada rasio utang terhadap aset modal, rasio ini digunakan untuk mengetahui beberapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Kemudian analisa liabilitas. Analisa ini analisis pertumbuhan utang, analisis rasio utang per kapita, analisis rasio utang terhadap ekuitas, analisis rasio utang terhadap aset modal, analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah, analisis rasio utang terhadap PDRB, analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah, analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, analisis rasio terhadap utang total pendapatan daerah. Kemudian ada analisis pertumbuhan utang. Analisis pertumbuhan utang bermanfaat untuk mengetahui apakah perkembangan utang pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Terus kemudian ada analisis rasio utang per kapita. Analisis rasio utang per kapita memberikan informasi mengenai beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat. Kemudian ada analisis rasio utang terhadap ekuitas yang bermanfaat untuk memberikan indikasi beberapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Analisis rasio utang terhadap aset modal ini digunakan untuk mengetahui beberapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Analisis bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Analisis digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Analisis rasio utang terhadap PDRB, manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki oleh daerah. Kemudian analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utang dengan pendapatan pajak yang diterima. Kemudian pada analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utang dengan PAD. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Analisa ekuitas. Analisis pertumbuhan dana ekuitas ini semakin tinggi nilai analisis pertumbuhan ini, berarti semakin tinggi nilai bersih kekayaan pemerintah daerah. Analisis rasio utang terhadap ekuitas dana bermanfaat untuk memberikan indikasi beberapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Baik, saya lanjutkan. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan analisanya. Hasil analisa tentang neraca laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang analisa aset. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana tren dari aset pemerintah daerah. Nah, di sini bisa dilihat, bisa dilihat bahwasanya aset pemerintah daerah cenderung naik dari tahun ke tahun. Pun bisa dilihat di tahun 2015 itu sempat mengalami penurunan. Pun penurunan yang terjadi di 2015 ini itu tidak lebih dari kenaikan di tahun 2014, yang artinya penurunan di 2015 itu tidak mengurangi dari kenaikan di tahun 2014. Setelah 2015, trennya terus meningkat, bahkan cukup tajam di 2016 dan terus meningkat sampai 2018. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang modal kerja. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya analisa modal kerja ini itu untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasinya dengan menggunakan dana cadangan atau menggunakan pos pembiayaan lainnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya dari tahun 2014 sampai 2018 itu modal kerjanya cenderung surplus, yang artinya pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2018 itu memiliki modal yang bisa digunakan sebagai kegiatan operasional. Jadi kondisi seperti ini adalah menggambarkan awal mula yang baik
untuk kegiatan operasional di suatu pemerintah daerah. Baik, selanjutnya kita bicara tentang rasio. Yang pertama adalah rasio lancar, current ratio. Seperti dijelaskan tadi, bahwasanya rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah itu memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo. Nah, bisa dilihat di sini rasio lancar dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini bagaimana membacanya, yaitu di tahun 2015 itu setiap Rp1 hutang itu bisa ditutup dengan 8 rupiah aset. 2017 setiap Rp1 hutang itu bisa ditutup 8 rupiah dari nilai aset. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka di rasio lancar ini semakin tinggi semakin baik. Bisa dilihat dari tahun ke tahun cukup tinggi, hanya di 2015 ini cukup rendah nilai rasionya. Ini karena tadi mungkin tren aset perusahaan di tahun 2015 itu mengalami penurunan minus 5% ya. Nah, namun hebatnya di sini penurunan itu tidak mengganggu rasio lancar ini. Selanjutnya di sini ada rasio kas. Seperti dijelaskan tadi bahwa rasio kas itu untuk mengetahui kemampuan pemerintah itu untuk membayar utang yang akan dipenuhi dengan aset atau efek yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, maka bisa dilihat di sini tentang rasio kas pemerintah daerah dari 2014 sampai 2018. Ini membacanya hampir sama dengan rasio lancar, yaitu setiap Rp1 hutang di tahun 2018 itu bisa ditutup dengan Rp3 kas. Di 2017, setiap Rp1 hutang bisa ditutup dengan Rp3 kas. Nah, di sini bisa dilihat benarnya cukup baik. Hanya saja di tahun 2015 masih terlihat kurang baik, ya. Bahkan tidak bisa ditutup Rp1, namun masih surplus di sini. Di tahun-tahun berikutnya 2016, 17, bahkan di 18 itu trennya terus meningkat, yang artinya semakin baik rasio ini. Semakin baik pemerintah daerah dari aspek kas untuk melunasi liabilitas. Selanjutnya itu ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini adalah menggambarkan seberapa cepat perusahaan itu untuk melunasi hutang lancarnya. Maka di perhitungannya itu adalah aset lancar dikurangi persediaan, karena persediaan itu dinilai kurang cepat untuk dicairkan karena harus melewati proses penjualan yang sangat panjang gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini rasio cepat quick ratio dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari 2014 sampai 2018 itu cukup baik. Ya, ini di 2015 seperti biasa karena penurunan aset ya di tren awal tadi. Di 2015 performanya kurang baik. Namun di tahun-tahun berikutnya itu terus meningkat dan bahkan membaik ya sampai 2018. Selanjutnya itu ada rasio modal kerja terhadap total aset. Nah, rasio ini itu untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Yang bisa dilihat di tabel keempat ya tentang rasio modal kerja terhadap total aset. Di sini bisa dilihat bagaimana performa dari pemerintah Jawa Tengah dari 2014 sampai 2018. Baik, namun tidak begitu baik ya. Bisa dilihat di sini bahkan di 2018 itu nilainya belum bisa mengungguli di tahun 2014. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang rasio solvabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini hampir sama dengan rasio lancar tadi, hanya saja rasio lancar tadi menggunakan tolak ukurnya adalah aset lancar, namun di rasio solvabilitas ini itu menggunakan total aset, keseluruhan aset untuk menutup liabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, maka bisa dilihat di sini di tabel ini di tahun 2014 sampai 2018 cara membacanya sama. Di 2018 itu setiap Rp1 hutang itu bisa ditutup dengan Rp77 nilai aset. Nah, jadi semakin tinggi akan semakin baik. Bisa dilihat di sini di 2014 sampai 2018 itu masih sama. 2015 mengalami penurunan karena tren aset di tahun 2015 ini tadi bisa dilihat ya mengalami penurunan. Namun setelah itu mengalami kenaikan dan 2017 cukup tinggi
dan menurun lagi di 2018, namun tidak lebih dari 2016. Artinya bisa dilihat bahwasannya ini rasionya cukup stabil, ya, cukup baik juga. Selanjutnya kita bicara tentang rasio hutang. Ada dua di sini, ada rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap aset modal. Yang pertama adalah rasio hutang terhadap ekuitas, yaitu ini digunakan untuk mengetahui bagian dari ekuitas yang dijadikan sebagai jaminan untuk keseluruhan hutang pemerintah daerah. Nah, maka bisa dilihat di sini di tabel yang pertama itu rasionya cukup baik, ya. Rasio utang terhadap ekuitas ini itu semakin kecil maka akan semakin baik. Cara membacanya begini, tahun 2018 itu hanya ada 0,01 bagian ekuitas yang digunakan untuk menjamin utang. 2017 sama, 2016 itu dari seluruh ekuitas hanya 0,02 bagian saja yang digunakan untuk menjamin hutang gitu. Caranya seperti itu. Jadi semakin kecil maka semakin baik. Nah, maka bisa dilihat di sini dari 2014 sampai 2018, semakin ke sini, semakin ke 2018, itu rasionya semakin membaik. Hampir sama dengan utang terhadap aset modal di tabel kedua ini, hanya saja yang untuk digunakan untuk menjamin hutang itu adalah aset modalnya. Cara membacanya sama. Di tahun 2018 ini, itu ada 0,01 bagian aset yang digunakan untuk menjamin hutang. 2017 sama, 2016 sama, 2015. Nah, 2015 ini di seluruh total aset hanya 0,03 bagian saja yang digunakan untuk menjamin hutang. Nah, jadi semakin baik, semakin kecil semakin baik. Nah, maka bisa dilihat di 2014 sampai 2018 itu trennya semakin membaik. Ya, 2014 15 ini mengalami pelemahan ya karena tren aset yang turun tadi. Namun di 2016, 17, 18 semakin membaik, semakin mengecil, yang artinya semakin baik. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang analisa liabilitas. Pertama-tama kita lihat dulu bagaimana tren hutang atau liabilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat di tabelnya, di pertumbuhan hutang Provinsi Jawa Tengah itu fluktuatif ya, fluktuatif dari 2014 sampai 2018, naik dan turun. Nah, nanti kita lihat bagaimana di perhitungan rasionya. Nah, di sini yang pertama kita akan membicarakan tentang rasio hutang per kapita. Nah, di sini yang menurut saya paling menarik, teman-teman. Di sini bisa dilihat bagaimana penduduk provinsi itu menanggung hutang daerah. Nah, cara membacanya begini, teman-teman. Di tahun 2018, itu setiap orang, baik sudah tua, masih kecil, bahkan baru lahir sekalipun, itu menanggung hutang sebesar Rp13.636. Di tahun 2017, setiap individu itu menanggung hutang Rp10.784. Jadi gambarannya, kalau setiap orang di Provinsi Jawa Tengah patungan Rp14.000, itu dana yang terkumpul itu bisa melunasi hutang provinsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, rasio ini semakin kecil justru semakin baik, ya kan? Nah, namun bisa dilihat nominal yang ada itu juga tidak terlalu tinggi. Pun tidak ada batasan, maksudnya tidak ada standarnya. Hanya analisa seperti ini sebaiknya dilakukan secara perbandingan antar provinsi. Jadi bisa membandingkan seberapa dari agregat provinsi yang ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu ada tentang rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, rasio ini itu sebenarnya mirip atau mungkin sama ya dengan rasio leverage tadi tentang debt to equity. Ini hanya di sini dibahas kembali karena juga termasuk komponen analisa liabilitas. Bacanya sama, di tahun 2018 itu ada 0,1 bagian ekuitas yang digunakan untuk menjamin hutang dari pemerintah provinsi. 2017, 16, 15 sama. Nah, di sini semakin kecil rasio, maka akan semakin baik.
Kemudian selanjutnya ada rasio hutang terhadap aset modal, masih sama dengan leverage tadi, bahwasanya seberapa porsi modal yang digunakan untuk menjamin hutang-hutang provinsi. Di tahun 2018 itu ada 0,1 bagian modal yang digunakan untuk menjamin hutang provinsi. 2017, 16, 15, di tahun 2015 itu ada 0,03 bagian aset modal yang digunakan untuk menjamin hutang provinsi. Nah, semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik. Nah, maka bisa dilihat dari 2014, 2018 itu trennya semakin membaik. Selanjutnya itu ada rasio hutang terhadap PDRB. PDRB ini adalah produk domestik regional bruto. Jadi apa saja yang bisa dihasilkan oleh pemerintah daerah, regional, provinsi. Nah, di sini di BPS itu sudah komplit sekali. Di Jawa Tengah itu produknya ada dari pertanian, perkebunan, kemudian tambang, industri, dan lain sebagainya. Jadi PDRB ini adalah segala hal yang bisa dihasilkan oleh pemerintah regional provinsi. Itu seberapa besar hasilan yang bisa dihasilkan itu untuk menjamin hutang provinsi. Nah, bisa dilihat di sini di tahun 2014 sampai 2018 itu cukup kecil, sangat kecil sekali bahkan. Karena memang pendapatan PDB di Provinsi Jawa Tengah itu memang cukup tinggi. Jadi sebenarnya tidak begitu signifikan apabila dibandingkan dengan hutang di daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang artinya hutang di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu masih bisa dinilai wajar. Selanjutnya itu ada rasio hutang terhadap pendapatan pajak daerah. Nah, rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali hutang-hutangnya dengan menggunakan pendapatan dari perpajakan daerah ya. Nah, di sini membacanya sama teman-teman ya. Di tahun 2018 itu ada 0,04 bagian dari pendapatan pajak yang bisa digunakan untuk menjamin hutang. Di tahun 2017 ada 0,03 bagian pendapatan pajak yang digunakan atau bisa digunakan untuk menjamin hutang. Nah, begitu seterusnya. Jadi, rasio ini semakin kecil maka akan semakin baik. Nah, maka dilihat dari 2014 sampai 2018 itu trennya semakin turun kalau dilihat ya. Semakin turun meskipun fluktuatif, namun bisa dilihat trennya semakin turun. Yang juga menandakan kinerjanya semakin membaik. Nah, selanjutnya ada rasio hutang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini tuh digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali hutang-hutangnya dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya atau PAD. Nah, PAD itu sendiri itu banyak komponennya ya. Kalau di pemerintah Jawa Tengah ini ada pajak daerah, restitusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Ada di laporan kinerjanya, di laporan kinerja perintah daerah. Di sini itu bisa dilihat ya di tabelnya di tahun 2014 sampai 2018 juga semakin membaik ya, dari 2014, 15 sempat naik ya. Kemudian turun dan turun. Ya, rasio ini kan semakin turun semakin baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisa hutang, rasio hutang terhadap total pendapatan daerah. Nah, kalau tadi itu pendapatan asli daerah, kalau sekarang adalah pendapatan daerah. Nah, bedanya di mana? Kalau di pendapatan daerah itu sudah ditambahkan dengan dana-dana transfer, seperti dana transfer dari pusat untuk pendidikan, dana dari pusat untuk kesehatan misal, dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah bukan lagi murni pendapatan asli daerah tersebut. Nah, maka bisa dilihat di tabelnya dari 2014 sampai 2018, trennya semakin kecil daripada pendapatan asli ya. Karena memang skopnya lebih banyak ya, lebih luas pendapatan daerah ini daripada pendapatan asli. Nah, bisa dilihat dari 2014 sampai 2018 cukup kecil ya rasio ini, di mana juga cukup baik kinerjanya. Meskipun di 2018 mengalami peningkatan, namun kami rasa tidak begitu signifikan ya dari sebelumnya.
Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu analisa tentang ekuitas. Pertama, kita melihat dulu bagaimana tren dari ekuitas pemerintah daerah. Ya, ini bisa dilihat di tabel dari 2014 sampai 2018, trennya semakin meningkat ya, semakin meningkat dan meningkat. Hanya di 2015 sempat mengalami penurunan, namun di 2016-nya meningkat drastis dan terus meningkat sampai 2018. Untuk rasionya itu kami menggunakan rasio utang terhadap ekuitas dana ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di rasio sebelumnya, namun ini juga merupakan komponen di ekuitas. Nah, jadi ini adalah bagaimana ekuitas dana itu digunakan untuk menjamin utang yang ada di pemerintah provinsi. Jadi membacanya sama, di tahun 2018 itu ada 0,01 ekuitas dana yang digunakan untuk menjamin hutang di Provinsi Jawa Tengah. 2017 sama, 2016 sama. Nah, rasio ini itu semakin kecil, semakin baik ya, yang artinya dari 2014 sampai 2018 trennya semakin kecil ya. Meskipun di 2015 tinggi ya, namun 2016, 17, dan 18 semakin mengecil, semakin membaik gitu. Selanjutnya kita simpulkan ya. Jadi dari hasil angka yang kita dapatkan dari analisa yang kita lakukan tentang neraca ya, tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, itu kami simpulkan bahwasanya kinerja pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah dilihat dari 3 komponen tadi di komponen neraca mengalami baikan ya, makin baik dari tahun 2013 sampai 2018. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan kepada kami. Nanti kita diskusikan lebih dalam lagi. Baik, cukup sekian. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.